Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar dari Microsoft Excel. Apa itu Excel? Excel itu adalah suatu aplikasi dari Microsoft, keluarga dari Microsoft Office yang difokuskan untuk bekerja dalam bentuk tabel dan data, angka-angka. Jadi lebih mudahnya kita menyebutnya Excel ini kayak kalkulator lah gitu. Bisa menghitung, mengali, menambah, mengurang, membagi, kasih persen, cari nilai tertinggi, cari nilai terendah, mau apa saja fungsi matematis itu lengkapnya ada di Excel. Tapi kelebihannya dibanding kalkulator adalah kita bisa membuat tabel di sini. Tabel yang tidak berhubungan dengan data. Contohnya misalnya kita membuat struktur atau membuat mata pelajaran. Nah, itu bisa kita pergunakan Excel ini. Nah, langkah pertama kita harus perkenalan dulu dengan Excel ini. Tampilan Excel ini kurang lebih sama dengan Office yang lainnya. Apakah PowerPoint maupun Microsoft Word itu sama, ada cut, copy, paste, kemudian ada area font, tebalkan, garis miring, garis bawah, kasih garis tampilnya, kemudian mengubah font, mengubah besaran font, terus kemudian juga ada membesarkan font, mengecilkan font. Nah, kemudian juga di alignment ini ada memberi taruh di kiri tulisannya, di tengah, di kanan, dan selanjutnya. Kemudian ada tambahan merge and center. Merge and center ini menggabung dua atau lebih dari kolom menjadi satu, menggabung kolom menjadi satu, atau menggabung sel menjadi satu. Oke. Kemudian di Excel ini awalan ini, di tampilan utama ini ada terlihat A, B, C, D sampai seluruhnya. Ini disebut dengan kolom. Ini kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kemudian yang 1 sampai ke bawah ini disebut dengan baris. Baris 5, baris 8, baris 10. Nah, semua baris. Ya. Nah, sementara selnya ini, pertemuan antara kolom dan baris ini disebut dengan sel. Pertemuan antara kolom dan baris ini disebut dengan sel. Di sini adalah sel dari G11. Ini kelihatan di sini selnya J9, H17, E13. Nah, dalam tampak muka ini disebut dalam lembaran, ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Itu kita bisa tambah, ya. Dalam satu sheet ini terdapat banyak kolom dan banyak baris. Kolomnya itu mungkin ada sekitar 200-an lebih. Kalau kita geser ke kanan, ke paling kanan, itu XFD. Itu kurang lebih 250-an kalau nggak salah itu. Nah, itu kalau kita jumlahkan, untuk ke kanan langsung pakai kontrol tanda panah kanan. Itu akan kelihatan ke kanan langsung. Kemudian juga kalau baris itu banyak lagi, sampai 1 jutaan sekian. Kontrol tanda panah bawah itu 1.048.576 baris. Nah, bisa kita bayangkan begitu besarnya satu lembar dari Excel ini. Nah, sementara dalam satu file itu bisa memuat banyak lembar, banyak sheet istilahnya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya ini bisa kita tambah lagi itu mungkin sekitar 100-an lebih sheet bisa kita isi dalam satu file Excel ini. Oke, itu perkenalan awal mengenai Excel. Nah, sekarang bagaimana cara menulis? Cara menulis itu seperti biasa,
Misalnya menulis pelajaran Microsoft Excel. Nah, tulisan ini terletak di sel C3. Dia tidak ada terletak di sel D3 ataupun di E3. Walaupun kesannya kata Microsoft ini ada terlihat di D3 dan Excel ini ada di E3. Tapi sebenarnya di sini tidak ada apa-apa, tidak terlihat kata apa. Dia hanya kelewatan aja. Supaya masuk dalam satu kolom ini, kolomnya kita lebarin. Nah, gitu. Di sini kosong karena memang tidak ada, kita menulis apapun di sini tidak ada. Ya. Cara menghapus juga begitu. Menghapus tinggal pencet delete. Hapus keseluruhan. Kalau pakai backspace dia menghapus tapi aktif di sel ini. Seandainya kita punya banyak tulisan, misalnya kita punya tulisan begini, kemudian kita ingin menghapus keseluruhan, itu kalau misalnya kita pencet backspace itu hanya menghapus di baris pertama. Berbeda dengan pakai delete. Delete dia semua akan hapus. Itu perbedaan cara menulis, ya. Kemudian juga angka. Misalnya kita membuat angka 75 juta misalnya. Kemudian kita enter. Masuk. Seandainya juga kita punya angka yang lebih besar, misalnya 8 miliar. Nah, akan keluar seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita mengetahui ribuannya dalam Excel? Menulis tidak boleh menggunakan titik. Misalnya 75.000, 75.000. Ini akan terbaca hanya 75 karena setelah titik itu dianggap sebagai desimal. Supaya kita bisa menulis 75.000, tulisnya 75.000. Nah, untuk membuat kita mudah melihat angka tersebut, itulah kita pergunakan fungsi comma style. Melihat nominal angkanya itu dalam ribuan. Kalau kita tidak ingin ada desimal, desimalnya dibuang. Nah, itu akan kelihatan. Terkadang kita menulis juga keluarnya pagar, angkanya jadi pagar-pagar. Misalnya di sini ditulis, hasilnya kadang-kadang seperti ini. Atau misalnya dalam perkalian, misalnya sama dengan ini dikali ini. Nah, terlihat tadinya itu bentuknya seperti ini, pagar-pagar seperti ini. Nah, ini tandanya bahwa kolomnya kurang besar. Tinggal dibesarkan aja kolomnya supaya angkanya kelihatan. Nah, kalau tampilannya seperti ini juga ini menandakan bahwa kolomnya terlalu kecil. Kolomnya diperbesar. Nah, kalau angkanya perlu comma style, ya tinggal dikasih comma style. Berarti kolomnya dibesar. Kalau tidak ingin ada desimal, desimalnya dibuang. Seandainya kita pengen desimal, kita tambahkan increase desimalnya, ikutkan desimalnya. Nah, itu cara penulisan dan cara menghapus. Kalau ingin menghapus keseluruhan ini, tinggal di blok, pencet. Kalau backspace, dia tidak akan menghapus apa-apa, dia hanya akan menghapus di mana sel tersebut aktif. Misalnya kita blok di sini, kemudian kita backspace, yang kehapus sebenarnya cuma di B2, tetapi kalau ingin menghapus keseluruhan tinggal pencet di blok, delete, hapus keseluruhan. Itulah bedanya Word sama Excel. Excel bermain di data, sementara Word bermain di kertas untuk menulis. Bukan tidak mungkin di Excel bisa menulis, bisa, tetapi cara mengeditnya, cara mengubahnya supaya lebih mudah, kemudian semuanya enak dipandang, itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan Word.
Misalnya kita menulis artikel di Excel, bisa sih bisa. Tapi ya itu hasilnya kalau kita mau ngedit itu agak ribet dibanding kalau kita menggunakan Word. Makanya diberi tempat yang sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita ingin presentasi, nah lebih baik kita menggunakan PowerPoint. Kalau kita ingin menulis, lebih baik kita menggunakan Word. Dan kalau kita banyak berhubungan dengan tabel dan data, lebih baik kita menggunakan Excel. Itu tampilan pertama di Excel. Oke, sekian dulu informasi cara belajar Excel dari tingkat dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.